Ini pertimbangannya mendapat potongan separuh lebih karena seorang wanita. Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak. Kalau hukum itu ada jenis kelaminnya rupanya. Ini tidak tanggung-tanggung ya. Dari 10 tahun dipotong menjadi 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di program baru kita, yaitu Rata, Rangkuman Berita, yang tentu saja kami kumpulkan dari berbagai media ya. Dan kali ini kita akan menyoroti tentang kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Nah, ini luar biasa, namanya saja sudah seperti ini, Pinangki Sirna Malasari. Jangan-jangan ini sebabnya sebagian hukumannya sirna begitu ya. Dapat pemotongan tahanan ini tidak tanggung-tanggung ya. Dari 10 tahun dipotong menjadi 4 tahun. Ini berarti diskonnya 50% lebih nih. Rupanya di hukum ada seal juga ya. Dan ini sebabnya karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding yang semula hukumannya 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor menjadi 4 tahun. Dan siapa Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini? Dia adalah jaksa yang menangani kasus Joko Chandra dan didakwa oleh 3 dakwaan sekaligus dan terbukti ya. Yang pertama, Pinangki terbukti menerima suap dari Joko Chandra sebesar $500.000 Amerika. Dan kemudian juga terbukti kasus pencucian uang sebesar total $375.229 Amerika atau 5,25 miliar rupiah. Kan juga beredar ya banyak bagaimana kemewahan mobil, apartemen dan lainnya di berbagai media sudah beredar. Dan yang ketiga juga terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra untuk menjanjikan uang $10 juta Amerika kepada oknum jaksa dan Mahkamah Agung untuk mendapatkan fatwa MA ya agar tidak ditahan, agar lolos dalam pidana kasus Bank Bali. Ya, siapa Joko Chandra ini? Mungkin sebagai background juga bahwa Joko Chandra ini divonis 2 tahun penjara atas kasus Kesi Bank Bali tahun 2008 lalu. Namun Joko Chandranya buron dan baru tertangkap tahun 2020 di Kuala Lumpur. Ya, Joko Chandra juga didakwa kasus surat jalan palsu untuk masuk ke Indonesia, dan untuk kasus ini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Joko Chandra juga terlibat kasus red notice dan penghapusan namanya dari daftar DPO dan juga fatwa MA tadi. Dan untuk kasus ini Joko Chandra sudah divonis 4 tahun 6 bulan. Nantinya di total itu ya. Nah, yang menarik untuk kasus Pinangki ini ya, alasan majelis hakim ya untuk memberi keringanan atau memotong masa tahanan dari 10 tahun menjadi 4 tahun ini karena yang pertama terdakwa mengaku bersalah ya, mengakui perbuatannya serta mengikhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa. Yang kedua karena terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak yang berusia 4 tahun begitu. Ini memang agak gimana ya, bukannya semua orang ya juga mempunyai anak juga ya. Jadi banyak kasus-kasus sebelumnya ya, ada yang sampai melahirkan di penjara, harus membawa bayinya ke penjara, menyusui. Angelina Sondakh juga korupsi juga ya waktu itu, kasus juga waktu saat di vonis juga tengah mempunyai anak juga, di balita juga. Dan pertimbangan selanjutnya, nah ini nih, pertimbangan Pinangki adalah seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Ini pertimbangannya mendapat potongan separuh lebih karena seorang wanita. Ini baru tahu saya ya. Kalau hukum itu ada jenis kelaminnya rupanya begitu. Dan ini yang jadi apa ya, memang kadang-kadang kita kalau membaca berita itu harus, kata orang, simpan dulu otak lah.
Karena agar tidak emosi ya, bagaimana hukuman ini dipotong karena alasannya karena seorang wanita begitu ya. Dan alasan keempat ini menarik juga karena perbuatan terdakwa tidak terlepas keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab. Ini yang juga menarik ya, karena sebelumnya sudah disebut-sebut ada kingmaker begitu ya. Ada pihak lain bahwa Jaksa Pinangki bekerja sama dengan pihak lain ini ya untuk meloloskan Joko Chandra ini. Namun masalah kingmaker ini hingga kini belum terungkap. Ini karena di persidangan meskipun majelis hakim sudah menyatakan ya bahwa memang benar ada sosok kingmaker ini, tapi tidak terungkap siapa mereka. Ini karena baik terdakwa maupun saksi tutup mulut begitu ya. Gitu kok mendapat keringanan. Baik, lanjut. Dan selanjutnya ini masyarakat anti korupsi atau MAKI ini sudah mengadu tentang kingmaker ini ya, sosok kingmaker ini mengadu ke KPK dengan membawa bukti-bukti, berharap KPK untuk menindaklanjuti ya kasus baru tentang siapa sebenarnya di balik yang bekerja sama dengan Pinangki ini ya. Meskipun agak sulit ya, kita ingat ya bahwa terjadi kebakaran juga di gedung Kejaksaan Agung waktu itu. Sialnya kebakaran itu terjadi di lantai 6 di tempat atau termasuk ruangan tempat Jaksa Pinangki bekerja sehari-harinya. Ini tentunya karena kebakaran ya, CCTV di lantai itu juga rusak terbakar. Ini tentunya menjadi sulit juga dalam pembuktian tentang siapa sebenarnya kingmaker. Tapi tetap ini kita berharap KPK mengusut ya selanjutnya ya, agar KPK tidak sibuk dengan tes wawasan kebangsaan aja begitu ya. Ini penting juga ya, selain bertanya ini yang penting mana Pancasila, milih mana Pancasila atau agama atau lain-lain begitu. Jadi baik, ini menarik tentunya ya, karena pertimbangan ini tentunya banyak mendapat kecaman publik. Ini kok bisa pertimbangannya seperti ini? Karena kita ingat bagaimana justru pertimbangannya karena seorang wanita, karena ibu dan lain sebagainya, tanpa menyebut status dari Jaksa Pinangki ini yang seorang aparat penegak hukum, harusnya lebih menjalankan wewenangnya. Justrunya seharusnya menangkap Joko Chandra ya, bukan malah berkolusi ya untuk meloloskan Joko Chandra. Kita ingat tahun 2008 kasus Jaksa Urip Trigunawan yang menerima suap dari Artalita Suryani sebesar 6 miliar rupiah saat itu untuk meloloskan kasus BLBI dengan terdakwa Samsul Nur Salim. Jaksa Urip divonis 20 tahun penjara begitu ya, karena pertimbangannya hukuman yang berat karena ini adalah aparat penegak hukum. Tapi ya begitu, lain dulu, lain sekarang sepertinya ya. Dan sekarang malah dikurangi begitu ya dengan alasan tadi itu. Dan sementara kasus Nur Salim sendiri ini endgame juga tampaknya ya, karena pada April 2021 kemarin kasus Samsul Nur Salim, kasus BLBI yang merugikan 4,5 triliun ini juga sudah di SP3. Ini juga karena hasil revisi undang-undang KPK. Jika sebelumnya KPK tidak bisa melakukan SP3, dengan revisi ini bisa. Dan yang pertama mendapat hadiah SP3 adalah kasus korupsi BLBI Samsul Nur Salim begitu ya. Tentunya ini semakin memperburuk ya potret pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi di persidangan soal kasus Jaksa Pinangki ini terungkap bahwa ada percakapan via WhatsApp antara Jaksa Pinangki dengan Anita Kolopaking ini ya. Anita Kolopaking adalah pengacara dari Joko Chandra. Ini perbincangan dalam WhatsApp itu terkait kepengurusan gerasi Presiden Jokowi terhadap mantan Gubernur Riau, Anas Makmun. Anas merupakan terpidana alih fungsi lahan di Provinsi Riau yang mendapat gerasi presiden sehingga hukumannya berkurang 1 tahun dan kini sudah bebas ya. Sehingga dengan bukti tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Jaksa Pinangki ini sudah terbiasa ya mengurus perkara atau maklar kasus lah istilahnya ya. Itulah sebabnya hukumannya di atas tuntutan jaksa dari 4 tahun malah divonis 10 tahun penjara. Tapi nyatanya dibanding malah dipotong begitu ya. Nah, inilah
yang memprihatinkan, apalagi menurut data ICW begitu, rata-rata vonis kasus korupsi ini sepanjang tahun 2020 adalah 3 tahun 1 bulan. Nah, cukup ringan ya. Ini bayangkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini tampaknya memang ini masa-masa kejayaan koruptor begitu. Kita tahu justru banyak koruptor memanfaatkan begitu ya, sepertinya memanfaatkan pengadilan untuk memangkas atau sebagai jalan pintas memangkas masa tahanannya. Justru melalui pengadilan, ini ironis bukannya untuk mencari keadilan bagi publik, ini malah justru menjadi sarana bagi koruptor pengadilan itu untuk memangkas masa tahanannya. Inilah yang kita tentu tidak berharap seperti itu jadinya. Jadi kita berharap dengan adanya banding ini yang memangkas hukuman Jaksa Pinangki ini agar pihak kejaksaan melakukan kasasi. Dan yang pasti harusnya publik ya terus mengawal kasus ini ya, agar hukuman bagi Jaksa Pinangki ini tidak nantinya bisa benar-benar sirna begitu. Akhirnya, baik, itu tadi rangkuman berita ya yang kita ambil ya dari berbagai media, dan tentunya kami masih akan menghadirkan berita-berita lainnya, jadi ikuti terus Realita TV. Jangan lupa bisa komen ya tentang berita-berita yang ada. Tentunya pasti banyak pendapat ya, seperti saya katakan tadi, banyak berita yang seperti menguras emosi begitu ya, terutama ini nih keputusan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini yang dipotong tahanannya ini yang memang benar-benar mencederai rasa keadilan publik. Akhirnya saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.